Ibu mertuaku suka cari masalah. Dia tidak hanya berlaga istri manja di depan semua pria, bahkan berselingkuh dengan sahabat baik ayah mertuaku yang sudah kenal 20 tahun. Suka Jiao-Jiao? Jiao-Jiao, dari mana kau dapatkan barang bagus ini? Barang yang bagus ini? Tentu saja punya menantuku. Wanita tidak setia itu setiap hari menggoda anakku. Ada orang, cepat ganti baju. Ibu, ayah begitu baik padamu, kau masih berselingkuh. Kau tidak merasa bersalah? Wu Xiaoyu, omong kosong apa ini? Kakiku hanya tidak nyaman. Paman Chen membantu kerokan untukku. Benar Xiaoyu, barusan aku cuma bantu ibumu kerokan. Jangan berpikir macam-macam. Apa yang terjadi? Ibu, Paman Chen, kalian juga di sini? Barusan mereka berdua sedang bertemu diam-diam. Wu Xiaoyu, aku cuma melihat kau berselingkuh, bukan? Mana bisa kau tuduh aku? Iya Xiaoyu, aku cuma menangkap basah kau berselingkuh bersama ibumu. Jangan fitnah kami. Sungguh. Kalian... Wu Xiaoyu, kau berani selingkuh? Suamiku, percayalah padaku. Ibu yang berselingkuh. Pakaian dalam erotis ini punyamu. Stoking hitam juga punyamu. Paman Chen dan ibu adalah saksi. Masih berani membantah? Percayalah suamiku, barusan Mama dan Paman Chen, mereka benar-benar diranjang. Sudahlah. Sayalah yang berselingkuh. Ini salahku. Aku pergi. Xiao Hao, jangan salahkan Xiaoyu. Istriku, kamu tak boleh pergi. Kamu harta keluarga kita. Kalau kamu pergi, keluarga kita akan hancur. Benar, Mama. Yang harus pergi adalah dia, Wu Xiaoyu. Wu Xiaoyu, aku mau cerai denganmu. Baik, aku setuju cerai. Tapi piyamaku akan kubawa untuk tes DNA. Akan kubuktikan siapa yang berselingkuh. Aku tak mau hidup lagi. Suami tak percaya, anak juga tak percaya. Hidupku tak ada artinya. Jangan, istriku. Xiaoyu, jangan salahkan Mama. Kamu yang memaksa soal ini. Ini akibat ulahmu. Chen Jiao-Jiao, aku takkan membiarkanmu. Aku tak mati. Aku terlahir kembali di pagi perselingkuhannya. Chen Jiao-Jiao, di hidup lalu kau bunuh aku. Kali ini akan kuungkap perselingkuhanmu. Hancurkan namamu. Chen Jiao-Jiao, kamu suka main-main? Kali ini main sampai puas. Wu Xiaoyu, tiba-tiba buat apa ambil minyak angin? Mama, saya lihat ada nyamuk di kamar Anda, jadi saya semprotkan. Anda tidak tahu saya paling benci minyak angin. Cepat bawa keluar. Wu Xiaoyu, gaun tidur dan stoking hitam ini punyamu? Iya Bu, mau linknya? Omong kosong. Saya lihat kamu sudah menikah, masih berselingkuh. Saya takut kamu malu, jadi saya buang.
Baik. Xiaoyu mau pergi, ibu mertuamu di mana? Paman Chen, ibu di kamar. Mau saya panggil? Tidak usah, kamar tidur? Bagus, ya di kamar. Xiaoyu, kamu sibuk dulu, saya mau ngobrol dengan ibumu. Halo ayah, gawat, Paman Chen dan ibu baru masuk kamar bersama. Wu Xiaoyu, apa maksudmu? Mau bilang ibumu tidak setia? Dengar, ibumu paling suka aku. Mustahil dia selingkuh. Ayah, kondisi ibu tidak enak. Ayah pulang lihat saja. Jauh-jauh sakit. Aku segera pulang. Kondisi ibu parah. Panggil beberapa saudara datang bersama, biar bisa bantu. Baik, aku beritahu Xiaohao. Chen Jiao, di kehidupan lalu kau memutarbalikkan fakta. Di kehidupan ini, aku akan tunjukkan pada semua orang siapa yang berselingkuh. Lao Chen. Jiao, kenapa hari ini cantik sekali? Tentu untuk menantimu. Katakan, dengan Liu Jiangwo belum pernah main begini kan? Jahat. Kamu belum tahu? Aku paling suka kamu. Liu Jiangwo mana bisa menandingimu? Jiao, bagaimana kalau kita keluar hari ini? Aku takut jangan-jangan. Mana ada jangan-jangan. Hari ini, rumah adalah dunia kita berdua. Jiao. Xiaoli, di mana ibumu? Tadi ibu tiba-tiba bilang mau istirahat sebentar. Kita tunggu lagi. Tangkap basah harus diranjang. Tunggu lemnya kering dulu, baru hadang di pintu. Baguslah. Xiaoyu, kamu harus ingat, urusan ibumu di keluarga kita yang terpenting. Harus selalu waspada. Ayah, hubungan ayah dan ibu sangat baik. Tentu, ibumu dulu bunga desa kita. Kalau bukan ayah hebat, mana bisa dapat dia? Iya. Aku tahu hubungan kalian baik. Ibuku juga sangat mencintaimu. Memang begitu. Kalau bukan ibumu puluhan tahun selalu setia, tidak pernah menyapa pria asing, aku juga tidak sangat menyayanginya. Puluhan tahun selingkuh masih bilang setia. Chen Jiao, hari ini aku yang akan buka topengmu. Waduh, sayang lembut dikit. Lagi di kasur masih takut aku lari? Sayang, aku sudah nggak sabar. Jangan. Kita harus hati-hati. Hati-hati. Harus hati-hati. Ini kan ada. Pelan-pelan sakit. Ayah, suara apa ini terdengar familiar? Aku dengar suara ibu. Jangan-jangan ibu mertua kenapa-napa? Kenapa masih diam saja? Cepat selamatkan ibumu. Ada yang aneh, Jiao. Stockingmu ini kok ada lemnya? Nggak bisa disobek sama sekali. Ini nggak mungkin. Coba lagi. Aduh. Istri, apa kamu di dalam? Iya, suamiku. Kok dia pulang? Suami aku baik-baik saja. Jangan masuk. Ada apa, Jiao? Katanya nggak ada orang di rumah, kok suamimu pulang? Aku mana tahu. Bu, buka pintu. Sakit jangan ditahan sendirian. Iya bu, jangan takut ke dokter. Aku ajak semua keluarga dan teman untuk bantu ibu. Chen Jiao, kali ini lihat kau masih bisa memutarbalikkan fakta. Semua keluarga dan teman sudah datang. Gimana ini?
Ketahuan wajah tua ini mau taruh di mana. Aku harus cepat pergi. Minyak angin. Ternyata ada minyak angin di sarungnya. Ayah, di kamar mama, sepertinya ada suara laki-laki. Aduh, ngomong apa sih? Ini tidak mungkin. Mamamu paling taat aturan. Kalau aku tidak di rumah, di kamarnya pasti tidak mungkin ada laki-laki lain. Sayang, kamu salah dengar. Itu aku lagi menyanyi opera Beijing, melatih vokal. Lihat kan sudah kubilang, aku selalu paling percaya pada mamamu. Ini pasti Xiaoyu. Masakan siang tadi terlalu asin. Mama, aku baru lihat Paman Chen masuk. Apakah suaranya dia? Wu Xiaoyu, jangan asal ngomong. Paman Chenmu sudah lama pergi, hanya aku sendiri di rumah. Kamu ngapain? Cepet pakai baju. Aku. Sekarang bagian bawah tubuhku sudah tidak terasa. Tidak berguna. Ayah, di kamar mama, sepertinya benar ada suara laki-laki. Omong kosong. Ayah, benar kok. Aku juga baru dengar. Aku dan Xiao Hao tidak mungkin salah dengar berdua kan? Iya ayah, aku benar-benar dengar, suaranya sangat familiar. Itu suara Paman Chen. Ayah, aku benar-benar tidak lihat Paman Chen keluar tadi. Paman Chen pernah mengejar ibuku dulu. Sekarang mereka berdua, pria dan wanita sendirian, berada dalam satu kamar dan pintunya kebetulan terkunci. Ini? Chen Jiao, buka pintunya. Apa yang kau lakukan di dalam sana? Buka pintunya. Jiang Wo, jangan bicara keras-keras seperti itu. Aku baru saja menelepon Lao Chen. Aku tidak enak badan, jadi minta saran pengobatan lewat telepon. Oh ya, ayah, Paman Chen kan dokter. Wajar saja kalau dia mengobati ibu. Oh iya, betul. Benar juga. Paman Chenmu sepertinya spesialis THT. Ibumu sakit tenggorokan. Spesialisasinya cocok. Wu Xiaoyu, kau bilang tidak tahu apa-apa. Lalu apa yang kau omongin? Aku tahu. Kau cemburu karena kami semua menyukai ibumu. Tapi, kau tidak boleh memfitnah ibumu seperti ini. Ayah, bukankah ini untuk kebaikan ibu? Coba pikir, ibu hanya sakit tenggorokan, kakinya tidak apa-apa. Kenapa tidak mau buka pintu? Iya ayah, jangan-jangan di dalam benar-benar. Diam! Sayang, kalau memang hanya masalah tenggorokan, buka saja pintunya. Aku akan langsung antar kau ke rumah sakit. Tidak, jangan. Sayang, kakiku juga baru cedera. Aku tidak bisa turun dari tempat tidur, tidak bisa buka pintu. Kalian pergi dulu, sebentar lagi aku keluar. Bu, kenapa kakimu juga cedera? Ayah baik-baik saja. Meski kaki ibu cedera dan tidak bisa buka pintu, tapi aku punya kunci. Kamu punya kunci? Cepat buka pintunya. Kalau Jiao ada masalah, bagaimana aku hidup? Tidak bisa. Cepat bantu aku lepas stocking ini. Kalau mereka masuk, aku selesai. Aku tidak bisa, pinggangku baru terkilir, tidak ada tenaga. Gunting, pakai gunting. Iya. Ini. Kamu ngapain? Cepat lakukan. Bukan, Jiao, stockingmu ketat banget, ada lemnya lagi. Kalau kamu terluka bagaimana? Tidak berguna. Sudah saat seperti ini, masih peduli terluka atau tidak. Aku sendiri yang akan melakukannya. Chen Jiao, di kehidupan sebelumnya kau bunuh aku.
Hari ini aku kembalikan semuanya padamu. Kenapa masih bengong? Aku yang akan melakukannya. Apa ini? Biarkan aku, Ayah. Kenapa masih berlambat-lambat? Cepat sembunyi di bawah tempat tidur. Jiao, pinggangku terkilir, tidak bisa membungkuk. Lupakan soal pinggang, aku bantu kamu. Jauh-jauh kamu. Wu Xiaoyu, apa aku menyinggungmu? Tahu aku sakit masih bawa mereka berisik. Tidak tahu aku butuh istirahat. Ibu kami ini kan khawatir dengan kesehatan. Ibu ngomong-ngomong Paman Chen di mana? Paman Chen apa? Aku tidak paham maksudmu. Ibu aku di rumah terus tidak lihat Paman Chen keluar. Kalau tidak di sini masih bisa di mana? Wu Xiaoyu sudah berani melawan ya, datang ke kamarku cari pria lain. Ibu Xiaoyu tidak bermaksud begitu. Lalu maksudnya apa? Baik Liu Hao, kurasa kamu sudah lupa ibu karena punya istri, iya kan? Sudah Xiao Hao sudah bilang dia tidak bermaksud begitu, masih mau berdebat apa lagi? Aku tanya sekali lagi, di mana orangnya? Liu Jiangguo, aku ikut kamu puluhan tahun masih curiga aku selingkuh, masih punya hati nurani tidak? Ini. Xiaoyu, kamu lihat kamar ini sepertinya tidak ada pria. Mungkin kamu salah lihat. Ayah, meski aku salah lihat suara pria tadi, kita juga salah dengar. Chen Jiao, bukannya tadi suaramu sakit? Sekarang kok tiba-tiba sembuh? Kalian yang bikin kesal, lihat kakiku terluka seperti ini dipaksa buka pintu. Kalian bilang gimana aku buka pintu? Aduh sayang, ini kenapa begini? Kok sembarangan banget sih? Sakit nggak? Sayang, suami tiupin ya. Jangan, sayang nggak mau ditiup. Kamu tadi nggak kasih sayang bicara. Sayang marah nih. Ayah masih belum jelas faktanya. Bisa nggak setiap ketemu ibu langsung jadi bego cinta? Aku kapan bego cinta? Aku sekarang sadar betul Chen Hao dia kan ibumu. Kenapa kamu selalu berpihak sama orang luar? Kita cuma bahas fakta. Kenapa marah-marah, Ayah? Masa nggak marah? Sekarang kalian mulai fitnah. Paman Chen teman puluhan tahunku. Aku pernah selamatkan nyawanya. Masa ia merebut istriku? Ini... Nggak masuk akal, barusan mereka selingkuh. Masa ia beresin barang secepat ini? Bu, kau bilang Pak Chen tak ada di kamarmu? Terus, celana dalam ini bagaimana jelaskan? Bu, katakan, ini sebenarnya apa? Celana dalam ini, apa milik Pak Chen? Pak Chen apa? Ini kan celana dalamku. Ini ibumu yang belikan untukku. Untung dulu beliin satu untuk Lao Liu, dan satu untuk Lao Chen. Xiaoyu, kau keterlaluan. Kau tuduh ibumu berselingkuh, lalu ambil celana dalamku. Sebagai bukti, kamu memang tak ada kerjaan. Pak, ini beda. Celana dalam ini jelas baru saja dilepas. Sudahlah, Xiaoyu, aku tahu kau biasa tak suka padaku. Seperti kata pepatah, ibu mertua berkuasa, menantu sengsara. Tapi, kau tak boleh menuduh aku berselingkuh dengan Pak Chen. Bagaimana kalau ayahmu menceraikanku? Menurutku, kau sengaja mengacaukan keluarga ini. Bu, Xiaoyu tidak bermaksud begitu. Ini cuma salah paham.
Salah paham apa? Yang kena marah itu istrimu. Ini cuma salah paham. Kelihatannya, sejak punya istri, kau lupa pada ibumu. Xiao Hao, kenapa kau memihak begitu? Dengar ya, soal istrimu menuduh ibumu hari ini belum selesai. Kalian harus beri penjelasan. Sayang, kamu juga lihat ibu memang tidak berselingkuh. Bagaimana kalau kamu minta maaf pada ibu? Bagaimana kalau kamu minta maaf pada ibu? Baik, aku bisa minta maaf, tapi ada syaratnya. Xiaoyu, aku tahu kamu anak yang paling paham. Apapun syaratnya aku setuju. Aku mau ibu sekarang juga telepon Lao Chen. Tidak, tidak boleh. Aku yang telepon. Ini. Chen Jiao HP Lao Chen kok ada di kamu? Sayang, jangan. Pergi sana, minggir. Chen Jiao, kamu bilang HP Lao Chen kenapa ada di kamarmu? Ini tadi aku bawa pas tari lapangan, keliru ambil ku bilang HP ini kok rasanya beda ya. Ibu, lalu celana dalam ini juga keliru ambil? Apa yang ibu lakukan dengan Paman Chen? Sampai bawa celana dalam ke rumah? Wu Xiaoyu, jangan fitnah aku lagi. Sudah ku bilang celana dalam ini ku beli untuk ayahmu, lalu aku beli lagi satu Paman Chenmu, sama sekali tidak pernah ada di kamar ini. Ibu kata ibu Paman Chen tidak di kamar. Lalu tangan di bawah ranjang ini siapa? Wu Xiaoyu, kamu berani menginjak aku. Paman Chen, kenapa kamu ada di bawah ranjang rumahku? Xiaoho, aku. Ibu, bukannya ibu bilang Paman Chen tidak di kamar ibu? Apa ini? Lao Chen, kita sudah berteman puluhan tahun. Jelaskan, kenapa kau ada di bawah ranjang istriku dan celanamu pun hilang? Lihatlah keadaan kalian, jangan marah. Lihat kaki Jiao, lukanya parah sekali. Aku tadi bukankah sedang mengobatinya? Bukankah aku harus di sini? Paman Chen, mengobati perlu lepas celana? Celanamu hilang saja tidak cukup, celana dalam pun ikut hilang? Wu Xiaoyu, aku ini orang tua kamu. Kamu berhak menanyai aku? Kamu, Xiaoyu tidak berhak. Kalau aku, ada tidak? Kakak Liu, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Chen Weiliang, aku dan kau adalah saudara puluhan tahun. Kau berani merebut istriku? Tidak malukah kau? Kakak Liu, dengarkan penjelasanku. Aku dan Jiao tak ada apa-apa. Kau masih panggil istriku Jiao? Dia istrimu? Kau berani memanggil nama Jiao yang pantas kau sebut? Aku, hari ini kubunuh kau. Sayang, jangan pukul lagi. Sayang, takut. Pergi kau. Sayang, kau wanita tak tahu malu, berani berselingkuh dengan saudaraku. Masih berani panggil aku sayang. Aku hari ini akan kubunuh kau.
Sayang, aduh sakit. Kumohon jangan pukul wajahku, jangan pukul wajah. Ini yang kupukul wajah tuamu ini. Sudah 50 tahun lebih. Kau masih wanita tidak setia. Akan kubunuh kau. Xiao Hao, apa yang kau lakukan? Kau lupa dulu aku yang hadiri rapat orang tua untukmu. Kau masih berani sebut ini? Katakan saat kau gantikan aku di rapat orang tua dulu. Sudah mengincar ibuku, ya? Xiao Hao, dengar penjelasanku. Penjelasan apaan berani tidur dengan ibuku kubunuh kau? Sayang, aku tidak kuat. Jangan pukul aku lagi. Aku sungguh sedang berobat. Aku tidak berselingkuh. Berobat bohong pada siapa? Berobat sampai keranjang hari ini akan kubunuh perempuan jalang ini. Liu Jiangwo, aku danmu puluhan tahun. Hubungan kita, beri aku kesempatan jelaskan. Boleh tidak? Benar kakak Liu. Tadi benar-benar salah paham. Ada orang yang mau menjatuhkan kami. Dia mau memecah belah persaudaraan kita. Tolong, jangan paksa kami mengaku. Antara kita, ada persahabatan 20 tahun. Xiao Hao, biarkan mereka bicara. Beri mereka kesempatan. Lao Liu, kamu tadi salah paham. Kami benar-benar sedang memeriksakan kesehatan. Aku percaya kalian memeriksakan kesehatan. Tapi kenapa kau lepas stalking istriku, Chen Weiliang? Dia istriku, bukan istrimu. Lao Liu, aku tahu Jiao Jiao. Ah, bukan kakak ipar. Dia bukan istriku, tapi kakinya baru saja terkilir. Aku terpaksa melepas stokingnya. Omong kosong, lalu sembunyi di kolong ranjang buat apa? Menurutku, jelas kalian berdua bermasalah. Ini untuk menghindari kecurigaan. Kalau kau pulang lihat aku melepas stoking istrimu, lalu aku jelaskan. Mau percaya? Semua ini demi menghindari kecurigaan. Katakan apa yang dikatakan Lao Chen benar? Tentu saja benar. Aku mencintaimu puluhan tahun lamanya. Bahkan memberimu seorang anak. Selain kamu, mau cinta siapa lagi? Siapa tahu sekarang kau sudah berubah hati. Ayah mereka berbohong, jangan percaya mereka. Kamu, Xiao Yu, tenang. Ayah pasti tidak akan percaya sepenuhnya. Tapi yang mereka katakan sepertinya ada benarnya juga. Aku begitu baik ke Jiao Jiao. Jiao Jiao pasti tidak akan mengkhianatiku. Lao Liu, jangan salahkan aku merebut istrimu. Siapa suruh kau cinta buta? Kau percaya saja apa kata Chen Jiao Jiao. Pak Liu, coba pikir, kau tak percaya padaku. Harusnya percaya kakak ipar. Dia sudah menemanimu bertahun-tahun. Dia punya kaki dingin kronis, kan? Kaki dingin kronis ini mudah bikin cedera kaki. Iya, ayah ibu memang punya kaki dingin kronis. Dulu karena melahirkan aku, akibatnya masih terasa. Memang ada itu kaki ibumu. Saat musim dingin sering kram. Dulu selalu kutaruh di perutku untuk menghangatkan. Sekarang kau tahu ini salah paham. Tadi kasar sekali padanya. Jiao Jiao suamiku bukannya terlalu menyayangiku? Ayah, jangan percaya mereka ibu stocking yang robek ini. Bisa kau jelaskan, kalau celana dalam pria ini, bagaimana kau jelaskan? Iya, ibu, celana dalam ini sebenarnya bagaimana? Celana dalam pria ini milik Wu Xiaoyu. Ibu, apa yang kau bicarakan? Wu Xiaoyu 3 tahun kau menikah ke sini, sering membuat masalah, sekarang bahkan memfitnah hanya untuk mengusirku. Aku tidak. Xiao Yu, kau keterlaluan, ibumu keras padamu demi kebaikanmu. Masa untuk merebut perhatian, kau lakukan hal seperti ini? Ibu Paman Chen ini cuma omongan sepihak kalian. Kalian sama sekali tidak punya bukti. Buktinya adalah kau masuk kamarku hari ini. Ibu, mana mungkin Xiaoyu masuk kamar ibu? Pintu kamar ibu biasanya selalu dikunci, kan? Apa kalian tidak mencium bau minyak angin? Aku sangat benci benda ini. Wu Xiaoyu lah yang membawanya masuk. Betul. Celana dalam ini juga punya Wu Xiaoyu. Xiao Yu, katakan yang sebenarnya. Hari ini apa kau masuk kamar ibumu? Ayah curiga padaku?
Ya, aku memang masuk kamar ibu, tapi aku masuk untuk... Bagus. Kutanya kenapa kau punya kunci kamar ibumu. Ternyata masalahnya ada padamu. Sayang, aku hari ini sangat kasihan. Kau harus membelaku. Sayang, tenang saja. Apapun yang kau mau hari ini, aku setuju. Kalau aku minta Xiaoyu dan Xiaohao cerai, dan menyuruh Xiaoyu pergi tanpa membawa apa-apa, Ibu, apa yang ibu bicarakan? Walaupun Xiaoyu bersalah, tidak sampai harus bercerai. Xiaoyu, cepat minta maaf pada ibu. Minta maaf saja percuma. Harus juga bersujud pada ibumu. Membungkuk hormat. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Xiaoyu, sudahlah, jangan terus membabi buta. Bagaimana? Ayah sudah bilang begitu. Asal kamu mau berlutut, ibu pasti akan memaafkanmu. Ya, aku memang masuk ke kamar ibu, tapi itu karena ada yang mencuri pakai payung di rumah. Wu Xiaoyu, kamu ngomong sembarangan. Liu Hao, lihat. Bagaimana kamu ajari istrimu? Hal ini kalau sampai didengar orang lain, muka keluarga Liu mau ditaruh di mana? Xiaoyu, ngapain kamu ngomongin ini? Sayang, tidak heran. Di rumah cuma kita berempat, tak ada yang pakai. Kok bisa berkurang? Lagi pula, barusan aku hitung, payung berkurang satu lagi. Wu Xiaoyu, maksudmu apa? Maksudmu aku berselingkuh? Pakai payung sendiri lagi buat berselingkuh? Ibu, kalau memang tidak melakukannya, ngapain heboh begitu? Kamu terus menuduhku, wajar aku heboh. Barang itu tidak ketemu, mungkin dicuri tikus. Aku juga berpikir begitu. Makanya, aku di payung itu kasih minyak angin. Apa? Aku ingat, ibu alergi minyak angin. Tapi ibu kan tidak pakai, ya aman-aman saja, iya kan? Sayang, sakit, perutku sakit sekali. Tanganku gatal sekali. Ibu kamu kenapa? Wajahmu kok seperti alergi gitu? Xiaohao, aku alergi minyak angin, sakit sekali. Cepat antar aku ke rumah sakit. Jangan mendekat. Ayah sudah begini masih mau apa lagi? Chen Jiao, kamu jelaskan padaku Xiaoyu. Minyak angin itu dituang ke payung. Kenapa kamu bisa alergi? Ah, Lao Liu sudah begini kok masih memikirkan ini. Nyawa manusia lebih penting. Si Chen kamu bilang payung itu. Apa kamu yang pakai? Ah, bukan, mana mungkin aku sentuh kakak ipar. Lao Liu, kamu kan tahu aku. Aku ini orangnya paling suka menolong orang. Takut orang lain menderita. Ayah, sepertinya di tubuh Paman Chen juga ada bau minyak angin. Chen Wei yang masih bilang tidak sentuh Jiao. Gue lawan kau. Lao Liu, dengar penjelasanku. Karena kakak ipar digigit nyamuk, makanya aku semprotkan Xiaoyu juga, lihat. Xiaoyu, kamu bilang betul kan? Iya, ayah, aku memang lihat Paman Chen bawa minyak angin ke kamar. Lihat betul kan? Ayah, ini semua salah paham. Lebih baik kita cepat antar ibu ke rumah sakit. Sayang, tolong aku sangat tidak nyaman. Sayang, tahan ya. Aku segera hubungi dokter. Wu Xiaoyu. Semua kejadian hari ini kamu yang buat rusak. Kalau Jiao ada apa-apa, aku takkan berhenti sampai kamu hancur. Ayah, Xiaoyu tidak sengaja cepat bawa ibu ke rumah sakit. Cepatlah. Iya sayang, ini cuma salah paham. Lupakan saja. Wu Xiaoyu, kamu pikir dengan menutupi aku akan membiarkanmu, nanti aku pulang. Tak hanya mengusirmu, tapi juga menghancurkan nama baikmu.
Chen Zhaojiao, di kehidupan sebelumnya kau bunuh aku. Kali ini cuma cerai belum cukup. Aku mau kau jadi terkenal seantero negeri. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Secara spesifik harus tunggu hasil lab dulu. Kalian rawat baik-baik pasiennya. Ingat jangan sampai dia marah. Kami pasti menjaganya baik-baik. Ayah ibu kan perempuan, kita berdua kurang cocok. Bagaimana kalau panggil Xiaoyu saja? Panggil apa? Setiap hari hanya Xiaoyu penyakit ibumu disebabkan olehnya. Ayah, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Bagaimana bisa semua kesalahan ditimpakan pada Xiaoyu? Bahkan jika ibu tidak berselingkuh, ibu dan paman Chen, laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar, itu juga sudah tidak benar. Kau malah membela orang lain ya? Sudah punya istri lupa pada ibu, apakah begitu? Ayah, dengarkan penjelasanku. Sayang, aku sangat kesakitan. Sayang, aku terus mendengarkan kalian bicara tentang Xiaoyu. Jangan-jangan Xiao Hao belum juga bercerai dengan Xiaoyu? Ibu, Xiaoyu tidak melakukan kesalahan besar. Mengapa harus bercerai? Iya sayang, lihatlah Xiao Hao, dia juga punya alasan. Sekarang kamu sedang sakit, biar dia yang merawatmu. Pertama, untuk meminta maaf padamu. Kedua, kita juga bisa menghemat biaya pembantu, bukan? Wu Xiaoyu memfitnahku. Kau malah menyuruhnya merawatku. Kau mau dia membuatku mati kesal. Apakah begitu? Bukan sayang. Ibu, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Menurutku Xiaoyu baik. Dia bukan tipe orang yang suka cari masalah. Jadi maksudmu, aku yang cari masalah. Baik, Liu Hao, antara kau cerai dengan istrimu atau aku cerai dengan ayahmu. Wah, istriku. Kenapa kau mau cerai? Bukankah dulu kau bilang, aku akan selalu sayangmu? Siapa yang bisa usir Wu Xiaoyu? Siapa yang jadi sayangku? Ribut apa? Sudah kubilang, kondisi pasien khusus, perlu istirahat tenang, ganggu pasien lain. Aduh, dokter, maaf. Jangan salahkan istriku. Ini salahku. Lain kali pasti kuperhatikan. Pasti perhatikan. Dokter Zeng, bagaimana kondisi ibuku? Kau Liu Hao, putra pasien, benar? Ya, Jangan tegang. Ibumu sekarang baik-baik saja. Ini laporan pemeriksaan. Ibumu tidak hanya sehat, tapi juga hamil adikmu. apa? Ibuku hamil? Apa? Omong kosong. Aku pergi berlayar setengah tahun. Mungkin mana istriku hamil? Duh, Dokter Zeng, laporan ini apa ada kesalahan? CT dan tes darah semua normal. Ibumu memang hamil. Ini laporannya, lihat sendiri. Chen Zhaojiao, ini bagaimana? Aku pergi setengah tahun. Mana mungkin hamil? Ini anak siapa? Aduh, sayang kamu lupa. 3 bulan lalu ulang tahunmu, kamu bilang mau kasih kejutan. Iya ya, aku ingat 3 bulan lalu kamu pulang sebentar. Ternyata waktu itu sayang anak ini benar anakku. Tentu saja bukan anakmu. Mana mungkin aku mau. Wahahaha, aduh, rupanya aku masih perkasa. Aduh, sayang kamu sudah bersusah payah. Tidak susah, lagi pula anak ini juga tidak aku rencanakan. Aku mau menggugurkannya. Jangan sayang ini. Lihat, susah payah kita dapat si kecil sayang. Kenapa tidak mau? Siapa suruh kamu mendugaiku? Usiaku sudah segini masih melahirkan untukmu. Kamu malah mendugaiku. Aku tidak mau lahirkan. Jangan sayang. Aduh, salahku semua. Lihat mulut jelekku ini. Salahku semua. Aduh, istriku yang paling manis. Istri sayang sudah bersusah payah. Masa aku menduganya? Iya kan? Oh, nanti apapun yang istriku lakukan, aku akan percaya kamu. Kamu serius? Kalau aku suruh Xiao Hao cerai dengan Xiaoyu? Ibu ngomong apa sih? Kawin cerai, harus cerai. Ayah Xiaoyu istriku, mengapa harus dengar kalian? Mengapa? Cuma karena ibumu sudah tua hamil lagi. Dokter Zeng bilang, apapun yang dilakukan harus mengikuti ibumu. Kalau dia sampai terlalu emosi, bagaimana kalau adikmu ini hilang? Jadi adik laki-laki itu aku bukan anakmu. Kalian mau aku cerai dengan Xiaoyu, ya aku dan Xiaoyu pindah saja.
Dasar anak bandel. Sayang, apa aku terlalu egois? Bagaimana kalau kita jangan paksa Xiaohao cerai dengan Xiaoyu? Jiao Jiao. Kamu benar-benar dikorbankan. Tidak apa-apa. Cuman, setiap ingat Wu Xiaoyu, bayiku ini jadi tidak nyaman. Aduh sayang, tenang saja. Aku pasti lindungi kamu dan si kecil kita. Kita baru satu keluarga. Malam ini aku pulang, kumpulkan semua saudara. Semuanya, mereka berdua harus bercerai. Dokter Zeng. Iya, ini laporan pemeriksaannya, lihat dulu. Dokter Zeng, ini salah ya. Orang tuaku baru bersama 3 bulan lalu. Di sini tertulis 6 bulan. Ini tidak sesuai ya. Pasti tidak sesuai. Kedua orang tua golongan darah A. Bagaimana bisa punya anak golongan darah O? Jelas ibumu yang berselingkuh. Lagi pula, ayahmu sudah sepuh. Kalau sampai sakit karena marah, gimana? Dan Liu Hao itu, mungkin bukan anak kandung. Siapa tahu anak siapa. Ayah, maksud Bapak, tujuan pesta hari ini, agar aku dan Xiaohao cerai. Ayah Xiaoyu tak bisa apa-apa. Ibumu bilang, dia tersiksa melihatmu. Kamu bilang, dia sulit punya anak di usia senja. Kalian, mengertilah. Penyakit aneh macam apa ini? Kurasa, jelas ibuku. Tak suka pada Xiaoyu. Mau usir dia. Dasar anak bandel, kamu cuma mikirin istrimu terus. Istrimu cuma bisa atur kamu. Jika ibumu sampai sakit marah, gimana ini? Kok ibuku bisa sakit marah? Soal selingkuhnya kemarin. Belum dijelaskan. Sekarang mau usir Xiaoyu lagi. Ini pasti balas dendam. Bocah nakal. Kau ngomong apa sih? Memangnya ibumu lucu? Ah, kau berani ngomong sembarangan lagi? Aku harus memukulmu. Ayah. Ayah, aku setuju bercerai. Xiaoyu, kenapa kau setujui ayah? Aku tak setuju cerai denganmu. Sayang ayah bilang cuma cerai palsu. Kita cuma di depan keluarga dan teman berakting. Sekarang kesehatan ibu yang paling penting. Xiaoyu, lihatlah. Ah, aku tahu saja. Xiaoyu, yang paling berbakti di keluarga kita. Chen Jiao, kau masih berniat jahat. Tapi aku punya rekaman yang memalukan. Kau paksa aku pergi, maka pesta perceraian besok adalah hari kematianmu. Sayang, kok masih ada orang di sini? Aku takkan kembali. Aku mau ke rumah sakit. Ah, sayang. Kenapa kau ribut lagi? Sudahlah, ya. Jiao jangan marah, ya. Ini karena hamil, stres. Lihat orang jadi mual. Masih ada orang, aku tak bisa kembali. Aduh, sayang. Ini Xiaoyu sudah setuju cerai. Ini belum diumumkan. Kau tahan dulu ya. Haha. Hadirin. Hari ini saya mengundang hadirin untuk mengumumkan 2 hal. Pertama, yaitu istri saya hamil, keluarga Liu akan bertambah. Mari kita rayakan. Bagus. Kak Liu, ini kabar gembira. Saya temani minum. Duduk, dia yang hamil, kamu kok yang semangat, anakmu, langsung minum. Kak Liu saudaraku, anaknya ya anakku juga. Aku senang untuknya. Chen Jiao, di depan umum, kamu masih bermain mata. Kira tidak ada yang bisa menghukummu? Akan kuhancurkan reputasimu? Ada hal lain. Anak saya dan menantunya akan bercerai. Ini Wu Xiaoyu mulai hari ini bukan lagi menantu keluarga Liu. Bagus. Kak Liu, sudah kuduga Wu Xiaoyu tidak setia. Urusan cerai mereka, urusanmu apa? Cerai saja, bagus. Pak Liu, Xiaoyu biasanya terlihat sangat manis. Apa ini ada kesalahpahaman? Hah? Apa manisnya? Wu Xiaoyu sudah menikah ke sini 3 tahun, tidak pernah kerja apa-apa. Mana pantas untuk Xiaohao? Omong kosong, perjodohan Xiaohao dan Xiaoyu masih aku yang rangkul. Mana mungkin kepribadiannya tidak cocok? Betul. Ayah, ibu, aku memang suka Xiaoyu. Aku tidak mau cerai dengan Xiaoyu. Wah, kamu tidak tahu berterima kasih. Sudah punya istri, lupa pada ibu ya. Kemarin malam, bagaimana janjimu padaku? Jiao, menurutku urusan mereka sebaiknya kita hormati keinginan anak-anak sendiri. Xiaomei,
Bukan aku tidak kasih muka, tapi ada orang yang moralnya buruk dan memfitnah aku selingkuh. Katakan, dulu aku belum punya anak, tidak apa-apa. Tapi sekarang aku hamil. Kalau sampai marah lagi, anakku ini masih mau apa tidak? Xiaoyu, apa yang ibumu katakan ini benar? Ya, Aduh, kamu ini, nak. Kenapa yang baik tidak ditiru, malah belajar memfitnah? bukan fitnah, Bibi. Ibu memang selingkuh, dan yang dia selingkuhi adalah suamimu. Apa? Chen Weiliang, apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Wu Xiaoyu, cepat jelaskan. Bukankah sudah jelas? Ini kan cuma salah paham. Xiaomei dia cuma iri padaku dan menjelek-jelekan aku. Omong kosong, dengan sifat genitmu ini masih perlu orang lain menjelekan. Ku beritahu kamu selama ini akulah yang merebut milik orang. Kalau kamu berani menggoda suamiku, ku bongkar wajahmu. Xiaoyu, apa yang kau omongkan? Kemarin kan kau lihat sendiri Paman Chen bawa minyak angin masuk ke kamar, kenapa sekarang kau bahas lagi? Ayah, bukan aku yang mau bahas. Kalau semua diam saja masalah ini bisa selesai. Tapi sekarang ibu mau pakai hal ini untuk mengusirku dari rumah. Aku bisa pergi, tapi harus dengan nama bersih. Kurasa Xiaoyu benar. Ayah masalah ibu belum jelas lalu dia tiba-tiba sakit. Siapa tahu dia benar-benar sakit atau tidak. Hei dasar kamu, apa yang kau omongkan? Kurasa ini belum cukup kacau. Sayang, masalah ini sudah beberapa hari, kenapa masih dibahas? Cepat bantu aku usir Wu Xiaoyu keluar. Diam kau, Liu Jiangguo, istri kamu manis, aku tak peduli. Dasar apa dia, maniain suamiku? Aduh. Liu Xiaomei, jangan asal ngomong. Jiao-jiao kami, kapan mencuri suamimu? Jiao-jiao kami bilang, seumur hidup cuma cinta aku seorang. Nah, betul kan? Omong kosong. Kamu nggak tahu, setiap hari dia nari, sok genit begitu. Cuma cinta kamu, kupikir, lihat satu suka satu. Bohong kamu. Turun sendiri tanya, siapa kakek yang nggak lihat dia nari? Nari kenapa? Jiao-jiao kami nari kenapa? Kami suka olahraga. Sayang, kamu sangat jantan. Hah, sok muda lagi, sayang. Xiaoyu, katakan, hari ini ada aku di sini. Siapa berani larang kamu bicara? Ku hajar dia. Wu Xiaoyu, diam kau. Jangan asal bicara, kamu harus ingat. Cerai sama anakku itu palsu, nanti kalian harus rujuk lagi. Perceraian palsu? Liu Jiangguo, jelaskan padaku. Di rumah sakit bukan begitu katamu. Kamu bohong padaku. Sayang, aduh sakit-sakit dengar penjelasanku. Aku melakukan semua ini untukmu dan anak di kandunganmu. Aduh sakit. Xiaoyu dan Xiaohao mereka tidak setuju bercerai. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu sekarang sudah tahu. Kalau begitu, aku dan Xiaoyu tidak perlu bercerai, ya? Liu Hao, diam kau. Kalian semua, diam. Wu Xiaoyu, cepat jelaskan semuanya. Siapapun yang berani ganggu suamiku, ku hancurkan wajahnya. Wah, jangan bilang. Xiaomei, ini semua salah paham. Kau teriak apa sih? Nanti didengar orang. Aku dan Kak Liu bagaimana bisa hidup nanti? Ku beritahu, aku tak peduli hidupmu. Seumur hidupku, aku paling benci wanita yang berselingkuh. Kalau hari ini aku tahu kau tidur dengan wanita lacur mana, ku gebiri kau. Bibi Liu, kau lihat sendiri. Bukan aku tidak mau bilang, tapi mereka yang melarang. Ayah, biarkan Xiaoyu bicara. Kalau hati bersih, kenapa takut dibicarakan? Menurutku, pasti ada udang di balik batu. Liu Xiaomei, kau jangan omong kosong di sini. Kau jelas-jelas iri dengan hubunganku dan Jiao Jiao. Kau mau pisahkan kami. Apapun yang kalian katakan, aku tak akan dengar. Cih, Liu Jiangguo, bisa tidak kau sadar? Chen Jiao Jiao, dia suka kamu, setiap hari mukulin kamu.
Mukulin gimana? Jiao-jiao kita mukulin aku. Kenapa enggak mukulin kamu? Artinya dia masih ada aku di hati. Iya, Pak. Bunda selingkuh aja nggak bilang, karena sayang. Wu Xiaoyu, jangan asal ngomong. Pa, coba pikir, waktu kita kejar selingkuhannya, Bunda alergi minyak angin. Di bagian mana? Bukan perut bawah dan paha? Bunda bilang mau usir nyamuk, pakai minyak angin. Nyamuk apa? Gigitan nyamuk sampai pangkal paha yang bisa sentuh situ. Cuma kondomku yang ada, minyak angin. Suamiku, kamu berani mukulin aku? Chen Jiao-jiao, kamu harus jelaskan hari ini soal minyak angin itu. Sebenarnya gimana? Sayang, dengar penjelasanku. Itu cuma kecelakaan. Lao Liu, begini ceritanya. Waktu itu kan kakinya keseleo, biar cepat sembuh. Jadi lepas stocking dan gaun tidurnya. Nyamuknya iseng, nggak sengaja gigit situ. Chen Weiliang diam. Mana mungkin kebetulan? Jelaskan. Kau tidur dengan Chen Jiao-jiao. Xiao Mei, kamu harus percaya aku. Ini benar, coba pikir. Aku tiap malam pulang kerjakan PR. Mana ada tenaga lagi buat selingkuh? Iya sayang, kau hari itu keluar cuma sejam. Mana mungkin secepat itu? Xiaoyu, perkataanmu sepihak, tak ada buktinya. Kami tak bisa percaya kamu. Iya, Xiaoyu. Jangan jadikan aku senjata. Sayang, aku kan sudah bilang, Wu Xiaoyu itu dia tak mau cerai, lalu pakai masalah ini untuk memfitnah kami. Lao Liu, sekarang ini aku jujur saja, hari itu di kamar memang ada yang berselingkuh, tapi bukan aku dan kakak ipar. Yang berselingkuh itu dia, Wu Xiaoyu. Apa? Xiaoyu hari itu selalu bersama aku dan ayah. Mana ada waktu buat berselingkuh? Tak ada waktu bukan berarti tak bisa berselingkuh. Dia itu berselingkuh sebelum kalian pulang. Wu Xiaoyu. Aku bilang, Jiao-jiao ini mana mungkin berselingkuh, ternyata dalangnya kamu. Ayah, masalah ibu berselingkuh belum jelas. Bagaimana bisa percaya omongannya? Kamu pengkhianat. Kamu tidak percaya ibumu, kamu percaya istrimu. Pernah lihat ibu pakai stocking dan baju tidur itu, jelas punya istrimu. Betul, semua barang itu punya istrimu. Dia yang berselingkuh. Kenapa kamu malah percaya aku dan Paman Chen berselingkuh? Siapa suruh cuma ada kamu dan Paman Chen di kamar? Lagi pula, celana dalam Paman Chen hilang. Aduh, Chen Weiliang, celana dalammu hilang? Jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. dengar dulu penjelasanku. Aku difitnah. Yang berselingkuh itu Wu Xiaoyu. Kami coba menutupinya, dia malah balik menuduh kami. Kami yang jadi korban. Hah! Omong kosong, Xiaoyu takkan melakukan hal seperti itu. Ya ampun, Xiaohao, ini aib besar keluarga. Awalnya kami mau pura-pura tidak tahu, tapi Wu Xiaoyu takut kami membocorkan. Jadi dia mengurung aku dan Paman Chen di dalam kamar tidur, lalu menjebak kami. Tidak mungkin. Kalau benar, kenapa tidak bilang dari dulu? Itu demi menjaga harga dirimu, Xiaohao. Xiaohao, kenapa tidak percaya kata-kataku?
Aku bertahun-tahun ini kapan aku bohongi kamu? Xiaohao, ibumu bilang sepertinya ada benarnya juga. Aku bantu dia. Wu Xiaoyu sekarang masih mau bilang apa? Kamu sendiri selingkuh membuat dua keluarga kita tidak tenang. Ibu Paman Chen, kalian bilang aku selingkuh, ada buktinya. Masih perlu bukti apa? Hari itu kamarnya penuh stokingmu dan gaun tidurmu. Ini masih bisa bohong? Aku juga ada bukti yang selingkuh itu ibu dan Paman Chen. Dan bukan cuma sekali. Wu Xiaoyu, jangan asal bicara, semakin keterlaluan. Aku tidak asal bicara ucapanku, ada buktinya. Ini rekaman perselingkuhan kalian. Kamu benar-benar keterlaluan. Pikir pakai kamera jelek bisa nakutin orang. Betul, Xiaoyu. Aku tahu kamu takut hadapi kenyataan, tapi kamu tak bisa asal pakai kamera lalu asal bicara. Ini asal bicara, lihat saja pasti jelas. Aku selingkuh tidak pilih hari. Wu Xiaoyu mana bisa meramal. Pasti cuma cari sensasi. Ibu, Paman Chen pikir baik-baik. Kalau kalian yang akui masih ada jalan keluar. Tapi kalau aku yang putar, tidak ada kesempatan lagi. Wu Xiaoyu, aku kan sudah bilang, aku dan ibumu jujur tidak takut difitnah. Kalau kau punya bukti, putar saja. Kalian tidak takut? Sekarang baru panik, ternyata palsu Wu Xiaoyu. Karena kau berani melawanku, hari ini aku akan usir kau dari keluarga Liu. Putar! Wu Xiaoyu, kalau kau tidak putar, biar aku yang bantu. Lao Chen, jangan asal pegang Lao Chen, jangan asal pegang. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku rindu padamu. Aduh, Bu Lihat, kenapa kau begitu gegabah? Aku ini masih ingin jaga wajahmu dan Paman Chen, kok kau sendiri yang putar. Wu Xiaoyu, kau berani menjerumuskanku? Awas ku hajar kau. Sudah cukup. Lao Liu, dengarkan penjelasanku. Jelaskan, mau jelasin apa lagi? Apa kau mau bilang kau dan Chen Weiliang itu cuma latihan teknik? Lao Liu, hidup cuma beberapa puluh tahun. Tidak ada yang tak bisa dilalui. Jangan gegabah. Lagi pula kalian sudah puluhan tahun bersama. Benar, kan? Kau Chen Weiliang, dasar manis. Aku terima kau jadi menantu dan menghidupimu puluhan tahun. Kau berani selingkuh? Ku hajar kau. Chen Weiliang kut gebiri kau? Chen Jiao katakan, aku begitu baik padamu, kenapa kau selingkuh? Sayang, dengar dulu penjelasanku, video ini palsu. Chen Jiao, berani berbuat, takut mengaku ya, dasar tak tahu malu, hari ini ku hajar kau sampai mati. Berdiri. Xiaohao, tolong Mama. Mama tahu salah. Mama tidak akan selingkuh lagi. Kita hidup tenang saja. Mama, kalau aku tolong Mama, aku khianati ayah. Mending Mama biarkan ayah pukul Mama. Iya, Mama. Ayah tahu batasannya. Biarkan dia pukul Mama, marahnya akan reda. Wu Xiaoyu, kau tunggu saja. Chen Jiao, ku bunuh kau. Kau masih berani bicara seperti itu pada Xiaoyu. Manusia tak tahu malu. Hari ini ku patahkan kakimu. Ku bunuh kau. Pukul saja.
Dasar tidak punya hati nurani. Pukul. Kau pikir aku tidak berani? Hari ini pasti kubunuh kau. Bunuh saja. Pukul perutku, bunuh juga anakmu. Chen Jiao Jiao, kau jadikan anak sebagai tameng. Kau tak tahu malu. Ayah, jangan marah, tenang. Sayang, jangan marah ya. Kalau sampai sakit karena marah, aku akan sedih. Pergi kau dari sini. Kau tak tahu malu. Chen Jiao Jiao, pergi sana. Aku mau cerai denganmu. Jangan sayang, aku tidak mau bercerai. Aku juga tidak pergi. Kalau aku pergi, siapa yang akan merawatmu seumur hidup? Lagi pula, tega kau biarkan anak kita yang baru lahir langsung tidak punya ayah. Bukan urusanku. Aku, Liu Jiangwo, tidak mungkin menikahi wanita yang berselingkuh. Sayang, kita sudah menikah puluhan tahun. Aku cuma melakukan satu kesalahan ini. Tidak bisakah kau memaafkanku? Pergi, jangan sentuh aku. Aku jijik denganmu. Baik, kalau begitu aku yang pergi. Aku tidak mau hidup lagi. Lagi pula kau juga sudah tidak suka padaku. Aku akan bunuh diri. Chen Jiao Jiao, kau gila lagi? Kau masih ingin mati? Sayang, kenapa kau menyelamatkanku? Kau memaafkanku kan? Aku memaafkanmu, Chen Jiao Jiao. Kau mengkhianatiku. Aku lebih suka kau mati. Sayang, aku tahu mulutmu keras tapi hatimu lembut. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini, mana tega kau putus begitu saja? Chen Jiao Jiao, kau juga tahu perasaan kita. Puluhan tahun ini aku bekerja keras seperti kuda. Beginikah caramu membalas jasaku? Sayang, aku cuma salah dalam hal ini, tapi anak dalam kandunganku adalah milikmu. Anak. Chen Jiao Jiao baru sekarang ingat anak. Kalau bukan karena anakku, aku hampir mengusirmu. Sayang, aku tahu salah. Demi anak kita, maafkan aku, ya. Aku hanya akan mencintaimu. Ayah, ibu berselingkuh. Masalah besar ini, kau biarkan begitu saja. Ah, Liu Hao. Lalu maksudmu apa? Dia kan ibumu. Harus kau usir dia. Ayah, bukan itu maksudku. Waktu itu ibu memfitnah Xiaoyu, hampir membuatnya diusir. Kau tidak menuntutnya, ini tidak adil untuk Xiaoyu. Adil tidak adil apanya? Liu Hao. Bakti anakmu hilang begitu saja. Rumah tempatnya kasih sayang, bukan tempatnya berdebat. Lagi pula, manusia siapa yang tak pernah salah? Dia kan ibumu. Tak bisakah kau maafkan dia sekali? Sayang, kau hebat. Xiaoyu, ada yang ingin kau katakan? Istri, katakan saja yang kau mau. Aku dukung kamu. Suami, maksudku, sudahlah. Ibu kan orang tua, kita harus mengalah. Betul, aku tahu. Xiaoyu paling bijaksana. Wu Xiaoyu. Meski aku selingkuh, kau tak bisa usir aku. Apalagi akalmu. Tunggu sampai reda. Nanti kuusir kau dari keluarga Liu. Chen Jiao Jiao, kau kira ayah mertua mudah diperdaya? Aku masih bisa menghadapimu. Aibmu belum selesai kubicarakan. Xiaoyu, beberapa hari ini kau repot urus keluarga. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang, uang keluarga kau yang kelola. Setuju? Ayah, ini yang dulu kudapat dari rumah sakit, laporan pemeriksaan. Ayah mau lihat?
Xiaoyu. Kalau aku lihat ini, apakah kau akan maafkan Jiao Jiao? Asal ayah setuju, aku tak masalah. Laporan tes paternitas ini, ibu, anak yang kau kandung bukan anak ayahku. Chen Jiao Jiao, jelaskan, anak ini kenapa bukan anakku? Anak ini milik siapa? Apa yang terjadi? Sayang, dengar dulu. Jelaskan apa? Masih mau jelaskan? Kau bilang tak selingkuh, aku percaya. Kau bilang ini anakku, aku juga percaya. Sudah begini, masih mau jelaskan? Sayang, Keluarga Liu kami tak butuh wanita licik sepertimu. Pergi kau. sayang, aku sudah puluhan tahun ikut kau. Hanya karena ini bukan anakmu, kau usir aku? Lalu apa untungku? Saya bekerja denganmu dan Lao Chen untuk belajar keterampilan. Benar. Saya akui, anak dalam kandungan saya adalah milik Lao Chen, tapi bukan saya yang menginginkannya. Lao Chen yang memperkosa saya. Chen Jiao Jiao, apa yang kau omongkan? Kau sendiri yang tak tahu malu, masih menyalahkan Lao Chen. Lao Liu, kau tidak percaya padaku? Aku, Chen Jiao Jiao, meski bukan wanita suci, tapi Chen Wei Liang, kalau dia tak melepas celananya, bisakah aku menariknya ke ranjang? Ayah, menurutku apa yang ibu katakan masuk akal. Aku ingat waktu kecil, pandangan Paman Chen pada ibu sangat aneh. Liu Jiangwo, kau tidak punya hati nurani. Kau sendiri yang mengundang serigala ke rumah, membahayakan istrimu, masih menyalahkanku? Kau tega melakukan ini padaku. Omong kosong. Chen Jiao Jiao, kalau Lao Chen memaksamu, kenapa tidak kau beritahu aku? Karena kau. Setiap hari kau bilang Lao Chen adalah saudara baikmu. Bahkan jika aku bicara, apa kau percaya? Lalu kenapa tidak melapor ke polisi? Kau kira aku tidak mau? Aku hanya takut kalian berdua jadi berjarak. Pak Liu, coba pikir. Dulu waktu kita di desa, betapa seringnya Pak Chen membantu kita. Kalau kita jadi bermusuhan hanya karena hal kecil begini, bagaimana tanggapan orang? Apa aku Liu Jiangwo harus mengurus anaknya Pak Chen? Sayang, kita sudah tua. Lupakan saja. Lagi pula, bukankah kita satu keluarga? Ibu, kau hebat sekali bisa memutar balik fakta. Sayangnya, anak dalam kandunganmu bukan ayahku, bukan juga Pak Chen. Wu Xiaoyu. Demi keluarga ini, demi Liu Jiangwo, aku sudah mengaku semua kesalahanku. Mengapa kau masih menfitnahku? Ibu, sampai saat ini kau masih tak mau mengaku? Apalagi yang kulakukan? Wu Xiaoyu, hanya karena aku pernah menyinggungmu, kau dendam segitunya? Xiaoyu. Ibumu benar, sudah begini, jangan buat ribut lagi, Jiao Jiao. Sebenarnya, yang kuinginkan hanya sikapmu. Asal kau sungguh-sungguh menyesal, kita bisa hidup seperti dulu lagi. Setuju? Aku mau cerai. Jiao Jiao, kau, apa maksudmu ini? Ini kan bukan urusanmu sendiri, hanya urusanmu. Bicarakan saja, kan bisa selesai. Sayang, aku sudah berbuat salah, melukai keluarga ini. Aku tak punya muka lagi tinggal di sini. Dan lagi, Xiaoyu mau mengusirku. Keluarga ini, serahkan saja pada Xiaoyu. Bu, kenapa bilang begitu? Xiaoyu tak berpikir begitu. Asal ibu berubah, Xiaoyu pasti memaafkanmu. Xiaoyu, ibumu memang salah, tapi kau tak bisa asal tuduh dan fitnah orang. Ayah, ini fitnah atau bukan aku yang tentukan. Bukti yang bicara.
Ini laporan medis yang kuambil dari rumah sakit. Di sini tertulis, Pak Chen punya azospermia. Orang yang bahkan tak punya sperma, mana mungkin membuat ibu hamil? Wu Xiaoyu, kau bohong. Chen Jiao, aku sudah siap jadi suami yang dicurangi. Kau masih bohong padaku. Katakan padaku, berapa banyak kau selingkuh dariku? Sayang, jangan percaya Wu Xiaoyu. Laporan ini palsu. Wu Xiaoyu, apa salahku padamu? Kau mau bunuh aku. Kubunuh kau, perempuan jalang. Wu Xiaoyu, kau berani pukul mertuamu? Memang kau yang kutunggu, mertua tak tahu malu. Aku habisi kau. Ayah ini saya ambil dari kantor. Di atas menunjukkan tahun ini ibu sudah dengan lebih dari 5 orang sewa kamar. Chen Jiao, benarkah kata Xiaoyu? Pak Liu, ini semua palsu. Jangan percaya. Ada seorang Chen Jiao, pemimpin tari lapangan, dengan mengidap AIDS, berkali-kali berhubungan, sekarang sudah lebih dari terinfeksi. Pemerintah ingatkan masyarakat harus jaga diri, perhatikan keamanan berteman. AIDS. Chen Jiao, penyakit kotor ini kau sudah tertular. Masih mau bilang apa? Pak Liu, dengarkan penjelasanku. TV sudah siarkan. Masih mau jelaskan apa? Hari ini aku harus cerai denganmu. Xiaoyu, untungnya kau ungkap wajah asli ibumu. Kalau tidak, keluarga kita pasti celaka olehnya. Sayang, dulu kan kau paling cintaiku. Sekarang aku sakit. Bawa aku ke rumah sakit ya. Pergi, jangan sentuh aku. Aku jijik padamu. Xiaohao, bantu ibu, ya. Ibu dulu paling sayang padamu. Ibu yang paling kau cintai bukan Paman Chen. Cepat cari dia saja. Itu Lao Chen. Hanya Lao Chen yang paling menyayangiku, Liu Jiangguo. Kau sekarang tak mau aku lagi. Jangan menyesal nanti. Nanti saat kau bersujud minta maaf padaku, aku takkan memaafkanmu. Halo, ini Chen sayang. Rindu pada Jiao sayang. Rindu apanya? Jiao, bajingan kau. Kau main serong dengan orang lain terkena AIDS. Kenapa tak bilang? Sampai aku juga kena AIDS. Ku dengar baik-baik, kalau tak bayar biaya pengobatanku, aku bunuh kau. Chen Jiao, bukannya kau mau kabur dengan Lao Chen? Pergilah, sekarang juga pergi. Xiaohao, cepat barang-barang ibumu kamu rapikan, buang semua keluar. Hati-hati dia menulari kita penyakit kotor. Wu Xiaoyu, ini semua salahmu, kau yang menghancurkanku. Aku mau aku habisi kau bersamaku. Xiaoyu, kau baik-baik saja? Suamiku, aku baik-baik Chen Jiao. Karma pasti datang di kehidupan sebelumnya. Kau memutarbalikkan fakta membunuhku di kehidupan ini. Pantas kau kehilangan nama baik ditinggalkan semua orang.